Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, pagi, sore, dan malam Bapak Ibu Guru hebat. Perkenalkan, Mustafik SPD CGP Angkatan 10 SMK Negeri 1 Jepara. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan tentang aksi nyata modul 2T2 pembelajaran sosial emosional. Yang selalu bersama dengan saya, Ibu Veronica Retno Yudiani SPD sebagai fasilitator, Bapak Erike Yuryevi Antoni SSI MPD sebagai pengajar praktik. Peristiwa apa yang Bapak Ibu lihat dalam proses tersebut? Pembelajaran sosial dan emosional atau PSE adalah pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah. Proses kolaborasi ini memungkinkan anak dan orang dewasa di sekolah memperoleh dan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif mengenai aspek sosial dan emosional agar dapat memahami, menghayati, dan mengelola emosi atau kesadaran diri, menetapkan dan mencapai tujuan positif atau manajemen diri, menerapkan dan menunjukkan empati kepada orang lain atau kesadaran sosial, membangun dan mempertahankan hubungan yang positif atau keterampilan berelasi, dan yang terakhir, membuat keputusan yang bertanggung jawab atau pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Sebagai seorang guru, kita harus memahami pentingnya tingkat sosial emosional anak agar dapat berkembang dengan baik dalam mengimplementasikan pembelajaran sosial dan emosional di kelas. Saya melaksanakan penguatan dengan budaya positif di sekolah, yaitu murid mengekspresikan emosi yang dirasakan melalui roda emosi sebelum dan setelah pembelajaran. Di awal pembelajaran, saya juga melaksanakan teknik stop mindfulness untuk melihat kesiapan belajar murid dan membuat mereka lebih rileks dan nyaman saat mengikuti pembelajaran. Di tengah dan akhir pembelajaran, saya melakukan ice breaking dalam pembelajaran. Hal ini saya lakukan agar mereka dapat memiliki kompetensi sosial dan emosional pada dirinya. Selain itu, sebelum mengajar, saya juga melaksanakan teknik stop terlebih dahulu untuk menyiapkan diri agar lebih nyaman saat memasuki ruang. Pengalaman ini sudah saya bagikan kepada rekan sejawat sehingga dapat menjadi referensi untuk pembelajaran di kelas. Perasaan, saya merasa senang dan tertarik dalam mengimplementasikan pembelajaran di kelas menggunakan pembelajaran sosial emosional tersebut, karena hal ini dapat membentuk karakter murid berprofil pelajar Pancasila. Sedangkan perasaan saya senang dan antusias saat membagikan pengalaman saya kepada teman sejawat tentang pembelajaran sosial emosional. Saya berharap dalam berbagai praktek ini, rekan yang lain dapat mengimplementasikannya di kelas karena KSE sangat diperlukan oleh guru untuk melakukan berbagai kegiatan dalam proses pembelajaran serta sangat penting dalam mengoptimalkan potensi seluruh murid. Penerapan, saya ingin dapat melaksanakan PSE ini dengan baik dan benar di setiap pembelajaran saya. Harus lebih responsif terhadap emosional murid agar mereka dapat belajar dengan optimal, nyaman, dan mewujudkan sekolah yang well-being. Dengan berbagi praktek baik rekan sejawat yang lain, saya berharap rekan saya dapat memulai untuk mempraktikkan PSE dalam pembelajaran sehari-hari. Dokumentasi penerapan pembelajaran sosial emosional di kelas 12 TKP SMK Negeri 1 Jepara. Integrasi
kompetensi sosial emosional dengan kurikulum kejuruan, saya mengajarkan topik seperti perencanaan desain, bangunan atau pengelolaan proyek konstruksi. Libatkan diskusi tentang kolaborasi, komunikasi efektif, dan manajemen konflik yang mungkin terjadi di lapangan. Berikan tugas kelompok yang memerlukan kerjasama tim sehingga murid dapat mempraktikkan keterampilan interpersonal dan kepemimpinan, penerapan kesadaran diri dan regulasi emosi, dan ajak siswa untuk merefleksikan perasaan mereka ketika menghadapi tekanan dalam tugas-tugas praktek atau proyek besar. Ini bisa dilakukan melalui jurnal refleksi atau sesi diskusi kelompok, dan ajarkan teknik kesadaran penuh atau mindfulness untuk membantu siswa mengelola stres dan tekanan yang mungkin muncul saat mendekati ujian atau tenggat waktu proyek. Pengembangan empati dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Simulasikan skenario di mana siswa harus memutuskan solusi yang terbaik untuk tantangan nyata di dunia konstruksi. Dengan mempertimbangkan faktor lingkungan, sosial, dan finansial, ajarkan pentingnya memahami perspektif klien, rekan kerja, dan masyarakat dalam setiap keputusan yang diambil. Latihan keterampilan sosial dan hubungan interpersonal, latihan siswa untuk memberikan umpan balik secara konstruktif kepada rekan satu tim selama proyek kolaboratif. Dorong mereka untuk memahami peran penting komunikasi dan bagaimana mengatasi tantangan dalam tim, evaluasi, dan refleksi berkala. Lakukan evaluasi bersama setelah proyek selesai, tidak hanya tentang hasil teknis, tetapi juga tentang dinamika kerja tim, cara mereka mengelola stres, dan apa yang bisa diperbaiki di masa depan. Pembelajaran KSE ini akan membantu siswa di kelas 12 TKP tidak hanya dalam menguasai keahlian teknis, tetapi juga keterampilan sosial emosional yang penting dalam dunia kerja dan kehidupan sehari-hari. Pengembangan kesadaran diri dan empati antar rekan sejawat. Rekan sejawat diajak untuk berbagi pengalaman pribadi tentang tantangan emosional dan stres yang mereka alami dalam pengajaran. Hal ini dapat dilakukan melalui diskusi informal yang aman dan terbuka. Dorong praktik empati dengan saling mendengarkan tanpa menghakimi, serta memahami perspektif dan situasi yang dihadapi satu sama lain, mendukung regulasi emosi di lingkungan kerja. Lakukan pelatihan kesadaran penuh atau mindfulness secara berkala yang dapat membantu guru mengelola stres dan menjaga keseimbangan emosi, terutama saat menghadapi tekanan kerja atau tuntutan administratif. Ciptakan ruang di mana guru bisa berbagi tips dan strategi untuk mengatasi tantangan emosional dan psikologis dalam pekerjaan mereka. Kolaborasi yang positif dan konstruktif. Dorong rekan sejawat untuk bekerja dalam tim kecil saat merancang program atau kegiatan sekolah, di mana komunikasi yang baik dan kerjasama yang harmonis menjadi prioritas, misalnya dalam proyek lintas mata pelajaran atau kegiatan ekstrakurikuler. Terapkan budaya memberikan umpan balik yang konstruktif dan menghargai kontribusi, dan berfokus pada solusi daripada kesalahan. Pengembangan keputusan bersama dan tanggung jawab kolektif. Libatkan rekan sejawat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kebijakan sekolah atau program pembelajaran. Dengan memperhatikan berbagai sudut pandang, ini akan memperkuat rasa kepemilikan dan tanggung jawab bersama. Dorong diskusi yang inklusif di mana setiap anggota staf merasa suaranya dihargai dan dipertimbangkan dalam perencanaan atau evaluasi program sekolah. Pendekatan reflektif dalam pembelajaran profesional.
ajak rekan sejawat untuk rutin melakukan refleksi atas praktik pengajaran mereka dan berbagai wawasan yang dapat membantu pengembangan keterampilan sosial emosional bersama. Fasilitas pertemuan rutin untuk evaluasi pengalaman pengajaran khususnya dalam penerapan KSE di kelas sehingga guru dapat saling mendukung dalam mengatasi kesulitan dengan penerapan pembelajaran sosial dan emosional antar rekan sejawat. Suasana kerja yang lebih kolaboratif, empatik, dan mengandung dan saling mendukung akan terbentuk di SMK Negeri 1 Jepara. Dan ini pada akhirnya berdampak positif pada kesejahteraan guru dan kesuksesan pembelajaran siswa. Terima kasih atas atensi yang telah diberikan kepada aksi nyata 212. Semoga yang masih bersama dengan Gus Afik, saya doakan panjenengan sugih waras ya tentrem rezeki panjenengan mengalir deras tanpa batas. Salam guru bergerak, bergerak dan menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.